Guys, kita bahas lagi soal perskincarean yang masih seru sampai detik ini. Ya, ini belum apa-apa, ini belum pertengahan, bahkan belum mencapai puncak. Jadi gini, di live TikToknya Doktif tadi, kita semua yang mendengarkan dan melihat dan menyaksikan, kita bisa paham bahwa Doktif mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan buzzer ya untuk keperluan apapun. Ingat, Doktif bahkan mengatakan ada sayembara, siapa yang bisa membuktikan kalau dia menggunakan buzzer, Doktif menyediakan 1 M. Nah, jadi jangan selalu dengan mudah menggiring opini bahwa siapapun yang membela Doktif itu dikatakan buzzer, termasuk opini-opini di belakang layar. Ya, banyak DM, screenshot dari sana sini yang masuk ke saya. Ini Digo ini buzzernya Doktif. Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Jangan cuma bisa ngomong di belakang, oke? Doktif sudah mengatakan dia tidak pernah menggunakan buzzer. Siapapun yang mau membela dia, itu adalah hak setiap orang, asal orang tersebut paham terhadap kasusnya. Jadi perlu dipisahkan ya. Kasus-kasus skincare ini melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah Doktif. Saya mendukung Doktif sejak awal karena saya merasa Doktif ini melakukan hal yang benar, telah melaporkan DRL ke Polda Metro Jaya terkait pelanggaran-pelanggaran yang terhadap produk DRL ya, yang kemudian dia dijadikan tersangka dikenakan 2 pasal, Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen. Itu sudah jelas. Ini kan penahanan DRL diperpanjang sampai tanggal 5 Mei 2026, artinya kurang lebih seminggu lagi ya. Mungkin dalam seminggu ke depan akan ada eh, pernyataan dari PMJ bahwa berkas sudah mencapai P21 sehingga dari kejaksaan itu sudah dirasakan lengkap sehingga akan bisa naik sidang. Nah, kemudian di live-nya Doktif tadi juga dia mengatakan bahwa dia ya tidak ada yang membiayai untuk menyerang sana sini, melaporkan sana sini, dia tidak ada yang membiayai. Bahkan Doktif mengatakan juga tidak ada itu aliran dana dari HS misalnya, apakah dari SS, apakah dari RG, apakah dari Dokter Oki. Tidak ada ya. Doktif berseteru dengan DRL ini bukan masalah personal, tetapi demi menyelamatkan agar tidak tambah banyak lagi masyarakat Indonesia yang membeli skincare abal-abal ya. Skincare DRL ini sudah pernah saya bahas, sudah banyak ya. Jadi cek aja VT-VT saya sebelumnya. Kemudian ya, hubungan Doktif dengan HS ini baik-baik saja. Buktinya apa? Doktif bersedia menjadi saksi atas laporan HS terhadap Dokter Oki. Nah, ini harus dipisahkan ya. Posisi Doktif hanya sebagai saksi dan kesaksian itu di Polda Jabar. Ya, ini belum naik persidangan dan kita semua belum tahu kesaksian itu apakah memberatkan Dokter Oki atau meringankan, atau Doktif akan eh, berposisi netral, tidak memberatkan Dokter Oki atau tidak juga mendukung Heni Sagara atau HS. Itu kan begitu ya, intinya kita belum tahu ya. Jadi jangan ada narasi-narasi di belakang layar kemudian jadi isu bla bla bla, itu nggak benar. Belum, sebelum ada press release kita harus percaya apa yang ada di depan mata. Yang di belakang layar itu masih sebatas isu, spekulasi, dan teori konspirasi ya. Jadi hubungan Doktif dengan Dokter Oki sampai detik ini masih baik-baik saja. Yang orang-orang membicarakan segitiga biru ini pecah kongsi, padahal tidak begitu. Doktif dan Dokter Oki saya yakin masih baik-baik saja. Doktif dengan Nikita Mirzani masih baik-baik saja. Doktif dengan Sandy Purnamasari pun masih baik-baik saja. Jika Doktif kemudian menjadi saksinya bagi HS, itu pun artinya hubungannya baik-baik saja. Tidak ada sesuatu hal yang disembunyikan, menjadi tekanan, barter, kasus dan lain-lain. Itu hanya spekulasi orang-orang saja ya. Oke. Kemudian banyak orang yang kaget ketika Doktif muncul bersama Maharani Kemala. Nah, sesuatu yang luar biasa ya kan buat banyak orang. Dianggap Doktif setelah pecah kongsi lebih mendekat atau mencari perlindungan ke Maharani. Padahal tidak begitu. Doktif itu profesional, dia di-endorse untuk melakukan review atas produk terbaru dari Maharani Kemala. Itu sesuatu hal yang biasa yang dilakukan oleh seorang influencer yang bisa mendapatkan endorsement. Jadi jangan ada spekulasi-spekulasi di belakang
ya, itu nggak baik. Itu hanya memperkeruh suasana, ya. Padahal, huru-hara skincare ini hanya masalah receh, ya. Di ujung huru-hara skincare ini ada hal yang lebih besar, ada mafia lain yang nanti bakal booming, ya, mungkin di akhir tahun nanti, itu. Kemudian, saya mendukung Doktif itu karena, pelaporan dia terhadap DRL, itu saya dukung, ya. Untuk di kasus lain, belum tentu saya mendukung Doktif, karena saya belum paham kasusnya. Kecuali, pelaporan Doktif terhadap, SS yang kasus persekusi, itu saya mendukung Doktif. Kenapa? Karena saya menganggap apa yang dilakukan Doktif itu benar. Dia sedang mereview suatu produk, di mana produknya itu, terdapat kandungan bahan berbahaya dan tidak terdaftar di BPOM, yang kemudian dirilis juga oleh BPOM. Berarti Doktif melakukan hal yang benar. Berarti saya objektif di sini, bukan pendukung fanatik, pendukung buta, di mana seseorang ini benar atau salah tetap didukung, tidak seperti itu, oke? Kemudian pelaporan Doktif terhadap, Miss Gosip atau Intan, saya juga mendukung Doktif sejak awal. Kenapa? Karena posisi saya di sini berpikir dan menganalisa bahwa pelaporan Doktif itu benar, ya. Karena yang dinarasikan oleh Miss Gosip itu sebatas isu, tidak akan pernah bisa terbukti. Contohnya, mengatakan produk Doktif mengandung bahan berbahaya, ya. Ternyata pelaporan Miss Gosip ke Polda Aceh itu Doktif menjual produk dengan NA yang lama, bukan kandungan berbahaya. Dari narasi awal yang dia katakan saja ke sosial media dengan pelaporan itu sudah berbeda. Artinya apa? Nanti ada blunder. Jadi hati-hati nih Miss Gosip, ya. Saya menyarankan hati-hati kepada Miss Gosip untuk apa? Berkata-kata di sosial media, apalagi ada narasi Doktif melakukan kampanye hitam. Doktif dikatakan mafia skincare yang sesungguhnya. Ingat, itu semua dicatat oleh Doktif. Yang Doktif mengatakan sendiri, dia akan melakukan laporan-laporan itu satu persatu. Nanti ada LP1, LP2, LP3, begitu seterusnya. Itu kata Doktif. Nah, jadi saya tegaskan lagi, ya, saya bukan pendukung fanatik, bukan pendukung buta, tetapi mendukung secara objektif dan menganalisa dulu kronologi kasus per kasus. Dokter Oki kemudian, ya saya dukung Dokter Oki. Kenapa? Karena saya merasa dia bukan bos buzzer. Kedua, Dokter Oki tidak pernah menjadi dalang pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani. Kenapa? Karena sejak awal saya sudah bilang, ini adalah kesepakatan, ya, yang dilakukan DRG dan Mail yang melibatkan Nikita Mirzani itu kesepakatan. Jadi tidak ada dalang. Jadi tidak ada istilah Nikita Mirzani ditumbalkan. Kemudian nanti Dokter Oki yang akan ditumbalkan juga, itu tidak benar, ya, itu. Oke, guys.